tidak akan datang malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu malaikatnya membawa ketenangan, Bu. Jadi kalau dia udah datang kita tenang, sama suami kita enak, sama anak juga enak, sama istri juga enak. Kenapa? Karena ada yang bawa ketenangan. Tapi ada rumah yang tidak mau datang malaikat rahmat. Nah, ini perlu ibu catat. Nah, ini kalau ada 5 ini malaikat rahmat tak mau datang. Ini saya kalaupun ada sama kita, saya hanya tujuan ingin menyampaikan, bukan untuk istilahnya menyakiti. 1, malaikat rahmat tidak akan mau datang kalau di rumah itu tidak ada orang yang sembahyang. Malaikat rahmat nggak mau datang tuh, Bu. Kenapa? Karena di dalam itu tidak ada orang yang sembahyang tadi. Jadi ketenangan nggak mau datang. Coba ibu bayangkan. Banyak pun uang, tapi ketenangan nggak mau datang. Kenapa? Karena selama ini kalau kita misalnya lagi ngutip kopi, kita sibuk, Bu. Azan tak lagi kita hiraukan, ya kan? Ibadah tak lagi kita hiraukan. Padahal kontrak kita sama Allah begitu. Itu 1. Yang kedua, malaikat rahmat tak akan mau datang kalau di rumah itu, maaf cakap, ada anjing. Ini sekali lagi saya jelaskan, manik tanah kalban. Jadi kata Rasulullah, siapa-siapa yang memelihara anjing, kalau bukan karena 2 faktor. Nih coba lihat. 1, karena anjing pemburu. Jadi kalau untuk anjing pemburu boleh. Yang kedua, anjing itu urgensinya untuk menjaga kebun. Boleh, ya kan? Tapi kalau 2 perkara ini tidak ada, karena untuk seremonial aja, hiasan. Berapa kau beli anjingmu? Wah, ini 40 juta anjing nih, hebat ini, ya kan? Banyak ayam orang kampung udah dimakannya, ya kan? Nah, saking hebatnya. Ini hebat, dah. Nah, ini seremonial aja nih, hebat ini katanya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena 2 faktor tadi, maka 1 hari pahalanya dikurangi segede Gunung Uhud. Nah, Gunung Uhud itu tingginya berapa? 7 kilo. Jadi kalau ibu 1 hari dapat pahala 8 kilo, dikurangi 7 kilo sama dengan 1 kilo. Bayangkan kalau ibu pahalanya cuma 2 kilo. Kurangi tadi namanya itu dapat dosa 7 kilo. Berarti ibu minus sama dengan 3 kilo dosa ibu dari anjing aja. Coba bayangkan. Belum lagi dari yang lain. Maka oleh karena itu kalau nggak ada kepentingan nggak usah. Tapi kalau misalnya ibu ada kepentingan untuk menjaga, ya silahkan. Karena itu ada aturan syariat yang menentukan seperti itu. Nah, dah. Yang ketiga, malaikat rahmat tak akan mau datang kalau di rumah itu ada orang yang melawan kepada ibu bapaknya. Jadi kalau melawan sama ibu bapaknya tadi, Bu, bahaya sekali. Itu malaikat rahman nggak mau datang. 1 hari datanglah seorang pemuda kepada kawannya. Dia menceritakan, hari ini saya sudah beli anjing header. Anjing apa namanya itu? Harganya 40 juta. Jadi pas ditelepon sama mamanya, Assalamualaikum nakku. Waalaikumsalam. Kabarnya nakku, kue wis nuku anjing, kata mamanya gitu. Apa dijawab sama anaknya? Iyo mak, iki anjingnya apik tenan iki, ya kan? Ya, jadi nggak ada di sini anjing seperti ini, 40 juta. Oh, ya ora apa-apa, kata mamanya tadi. Kemudian setelah 1 bulan ditelepon lagi, kabarnya nakku, kamu udah beli rumah, udah beli ini, udah beli itu. Iya, mamanya nggak pernah diteleponnya. Cuma mamanya aja yang telepon anaknya, karena udah sibuk ngurusi anjing. Nah, jadi suatu hari keluarlah bahasa dari seorang ibu tadi, Bu. Ini buat kita yang masih punya ibu nih, ataupun yang sudah tiada. Yang masih ada, patuhilah. Yang sudah tiada, maka ziarahilah dan kirim doa. Apa kata ibunya tadi? Wahai anakku, 9 bulan 10 hari kau menumpang di dalam kandunganku. Aku yang melahirkan kau. Ujian bagiku kalau bukan hidup mati. Kususukan engkau dengan darahku. Kemudian kubesarkan engkau tanpa aku meminta jasa. Kemudian wahai anakku, kusekolahkan kau sehingga kau menjadi orang yang berpangkat. Tapi apa kau balas hari ini? Andai kata waktu bisa diputar kembali macam lagu tadi, maka aku lebih memilih menjadi anjingmu daripada menjadi ibumu. Kenapa? Anjingmu tiap hari kau mandikan,
anjingmu tiap hari kau kasih makan, anjingmu tiap hari kau rawat, bahkan kalau dia keluar pagar kau merasa resah karena takut kehilangannya. Tapi aku sebagai ibumu, pernahkah terbesik di dalam pikiranmu seperti itu? Maka disitulah Bu, jangan gara-gara harta kita seperti apapunlah bentuk jenisnya itu melebihi cinta kasih kita kepada ibu dan orang tua kita. Tuh, perhatikan. Dah. Yang keempat, tidak akan datang malaikat rahmat ke rumah kita kalau di dalam rumah itu memutuskan hubungan tali silaturahim. Nah, itu dia Bu. Silaturahim ini nggak boleh ini diputuskan. Mentang nanti ada makmum, ada imam. Wah, imam juga memaksa makmum harus seperti dia, sementara makmum tidak bisa. Ini nggak boleh. Jadi kita selaku pemimpin, imam ataupun apalah jenisnya, maka disebutkan kita seorang pemimpin, maka dia harus mengikuti kemauan rakyat. Bukan kita itu menjadi pemimpin, kita minta diinginkan kemauan kita itu harus dituruti rakyat, selama si pemimpin tadi berada dalam koridor agama Allah dan rakyat juga berada di dalam jalan syariat Islam. Nah, itulah tadi tanda-tanda malaikat rahmat tak mau datang. Salah satunya yang kita bahas adalah orang yang suka meninggalkan sholat. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.